tentang warisan itu ayahnya meninggal, Ya. terus ibu ini meyakini bahwa warisan itu terjadi kalau orang tuanya dua-duanya sudah nggak ada gitu. Jadi ibu ini tidak mau membagi gitu. Artinya Ah, di sini bukan kasus warisan lagi, tapi kita berhadapan dengan orang tua itu seperti apa gitu. Anaknya perempuan tiga, satu laki-laki. Lah ibu ini sangat sayang banget sama anak laki-lakinya. Tapi afwan banget. Misalnya kalau anak laki-lakinya ini judi, minum, tidak akui Tuhan gitu, akhirnya ibu ini nurut gitu sama anak laki-lakinya sehingga uangnya itu semua warisan itu banyak ngalir ke anak laki-laki. Nah, saya mau tanya ini yang perempuan ini akhirnya mengamankan uang sekian juta gitu. Kira-kira anak perempuan dosa ya kalau kayak gitu. Jadi kan semua keluarga itu bilang kalau anak perempuan itu zolim sama ibunya gitu. hmm. Jadi semacam ada dua kasus gitu. Nah, terus ini bagaimana? Saya jadinya apa kita kasihan karena bapak itu jadinya tidak punya amal jariah gitu ya. Kita juga pengen supaya uang itu kita berikan untuk bangun masjid atau apa gitu. Tapi ibu benar-benar sumpahin gitu loh anak perempuannya. Ini menghadapinya bagaimana ya Ustadz ya? Insyaallah Ibu ya. Baik Bu. Udah itu Bu Ya ya. Ustadz. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kasus Ibu Siti ini memang kasus yang banyak juga sebetulnya Bu ya, dan perlu penyelesaian. Suami istri, misalkan ya, suami istri menikah dikaruniai 4 orang anak, 3 perempuan, 1 orang anak laki-laki. Ketika suaminya ini meninggal, maka harta warisan atau harta peninggalan suami ini jatuh kepada anaknya. Warisnya kemana? Yaitu kepada anak-anak dengan komposisi 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan. Nah, itulah ilmu faraid yang mengatur tentang pembagian harta warisan berdasarkan Al-Qur'an, ya, ketetapan Allah surat An-Nisa ayat 12 ayat 11. Nah, problemnya timbul ketika pemahaman ahli waris, misalkan istrinya almarhum ya. Kalau saya sebut istri berarti istrinya almarhum. Kalau disebut anak berarti anaknya almarhum. Oke. Maka problemnya adalah pemahaman yang dimiliki oleh istri bahwa pembagian warisan ini tidak dibagikan dulu sebelum suami istri kedua-duanya meninggal. Inilah kerancuan berpikir di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah ini salah, Ustaz? Tentu saja salah. Kenapa? Karena dalam Islam pembagian warisan itu ketika ada seseorang wafat, maka di saat itu pula beralihan hak kepemilikan hartanya. Ingat Bu ya, Bapak Ibu, ketika seseorang wafat, maka beralih pula hak kepemilikan hartanya. Misalkan suaminya yang wafat, maka harta milik suami itu yang mana? Nah, nanti ya kita bahas. Misalkan harta suami itu mobil, rumah, apartemen, apalagi kendaraan, misalkan ya kendaraan. Nah, maka jika itu milik suami, ya, maka menjadi harta warisan. Begitu. Ketika suaminya, siapa yang mewaris, siapa ahli warisnya? Ya tentu saja ditanya, apakah istrinya masih ada? Gitu. Anak, apakah si almarhum punya anak? Nah, maka jatuh kepada anak dan istrinya. Nah, ibunya masih tetap ya, ngotot apa namanya pingin pokoknya mah harta warisannya dibagikan setelah mama meninggal, setelah ibu meninggal misalkan ya, nggak ada bagi-bagi warisan ya, kita Bu apa namanya beristighfar saja kepada Allah Subhanahu wa taala,
memohon petunjuk agar si istri tersebut atau ibu tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dipahamkan tentang ilmu waris. Selain kita terus memberi edukasi. Ya. Terus aja ajak ke pengajian misalnya. Oh iya, harta suami saya itu nggak boleh saya kangkangi. Kenapa? Karena di situ ada hak anak saya. Kalau anaknya masih kecil-kecil misalkan ya itu anak yatim. Nah kalau tidak dibagikan, maksudnya tidak diberikan dengan cara apa? Kalau misalkan anaknya masih kecil-kecil, ya bagiannya misalkan apa? Ada bagian harta warisan anak tersebut dari almarhum bapaknya misalkan. Nah kita sebagai walinya berkewajiban menjaga hartanya jangan sampai habis. Maksudnya diberikan itu bisa saja kita karena si anaknya belum cakap, belum cukup untuk mengelola harta warisan bapaknya misalkan. Tetapi kita tidak boleh memperlakukan harta warisan anak yatim itu semaunya kita gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian kasus yang kedua bahwa salah satu anak perempuannya tidak mau memberikan harta warisan itu ya Bu ya, harta warisan itu. Nah, bagaimana? Sebaiknya ada keterbukaan di antara ahli waris. Nah, ketidakterbukaan inilah konflik di antara kerabat atau anak-anak atau saudara-saudara gitu. Maka dari awal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Allah Subhanahu wa taala sudah mewasiatkan kepada kalian dari harta pusaka atau harta warisan bagi anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, istri 1/8. Nah, segera dibagikan, maksudnya dibagikan itu diumumkan hak-haknya gitu ya, bukan segera Bapak udah meninggal ya udah aja aset rumahnya, mobilnya dijual, bukan seperti itu juga, tetapi pembagian warisan ini adalah pembagian hak kepemilikan atau pembagian aset atau saham. Mesti dijual harta warisannya, cukup saja dimiliki. Ya, mungkin harta warisannya sebuah kontrakan, ya, ada sekontrakan. Ya. Tidak mesti kontrakannya dijual, dimiliki saja, hak kepemilikannya saja. Itu yang saya maksud. Begitu ya, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ini pertanyaan banyak sekali yang masuk, tapi pertanyaan yang paling dasar, kapan sekiranya waris itu dibagikan? Apakah harus menunggu salah satu yang meninggal, maksudnya ada yang meninggal salah satu atau dua-duanya, Ustaz? Ya, ketika ada meninggal, ketika ada orang yang wafat, maka di saat itulah kita melaksanakan hukum waris. Ya, maksudnya gimana? Misalnya pagi, ya jam 6 meninggal dunia, kemudian diurus, ya jenazahnya disolatkan sampai zuhur lah, disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dimakamkan, selesai sampai jam 1 misalkan ya, jam 1 udah dimakamkan. Nah keluarganya ya sore-sore ngasih tahu, kumpul ya nanti malam, buat apa? Buat apa? Pembagian warisan. Ya. Malamnya pembagian warisan. Ya, sekarang Bapak sudah meninggal, wafat, ya hartanya banyak. Ya, berdasarkan ketetapan Allah, ini harus dibagikan. Ya, bagikan apanya? Dibagikan hak kepemilikannya. Ya, tidak mesti rumahnya, misalkan harta warisannya cuma rumah satu-satunya, disekat-sekat gitu ya. Tidak mesti juga seperti itu atau dijual, tidak. Tapi dibagikan itu hak kepemilikannya. Sekali lagi, hak kepemilikannya atau asetnya. Oh, berarti aset yang di sana atau misalkan rumah yang di sana sekarang bukan lagi milik almarhum karena sudah meninggal.
Orang yang meninggal apakah masih ingin memiliki rumah di dunia? Ya enggak ya. Nah, lalu ke siapa? Kepada ahli waris ya. Nah, ahli waris itulah yang memiliki rumah tersebut. Nah, seperti itulah terlalu kalau memang kita paham tentang ilmu faraid gitu ya. Ya, sesuai dengan ketetapan Allah surat An-Nisa ayat ke-11, 12 dan 176, kalau sesuai ya itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau tidak sesuai maka itu tidak boleh. Gitu. Ya misalkan si bapaknya ngajarin aja seperti ini. Nah, dikumpulin istri dan anak-anaknya. Nih, kalau bapak meninggal, ini kamu wahai istriku jatahnya cuma 1/8. Sisanya anak-anak. Kalau anaknya ada 2, misalkannya laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sementara anak perempuan dapat 1 bagian. Nah, kalau dibilangin seperti itu sebelum meninggal itu bagus. Ya. Tapi kalau dibilanginnya ini mama udah aja, mama tinggal di sini gitu. Biar anak-anak yang di sana, di sini, di sana, itu kalau tidak sesuai itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Dan namanya kalau akadnya hari ini, pembagiannya setelah meninggal itu bukan warisan, tapi wasiat. Misalkan Kang Nur berwasiat, wasiat akadnya hari ini, dibagikannya penyerahannya setelah meninggal. Misalkan kalau saya meninggal, maka rumah ini kepada istri. Rumah yang satu lagi diberikan kepada anak. Pertama, kedua, ketiga, misalkan seperti itu. Nah, itu tidak boleh justru. Kalau wasiat seperti itu. Ya, la yatawa la wasiyata li warisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Istri, anak itu ahli waris. Ya, begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala, innallaha qad a'ta sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak-hak warisan kepada penerimanya. Fala wasiyata li warisin, maka tidak boleh ada lagi wasiat kepada ahli waris. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, Gimana? tadi kan sebab-sebab waris itu diantaranya pernikahan, Ustadz. Betul. Ya. Lalu bagaimana kalau ternyata orang tua misalnya bercerai qadarullah, Ustaz? Pembagian warisnya seperti apa? Begitu. Apakah nanti di antara suami istri itu saling mewarisi atau ahli warisnya seperti apa, Ustaz? Oh iya, siap. Baik, terima kasih. Udah ketangkap pertanyaannya. Jika suami istri ya menikah punya anak misalkan ya, di tengah pernikahan ini qadarullah ada masalah, problem yang menyebabkan perceraian, ya. Nah, maka nanti pembagian warisannya gimana gitu ya, gitu. Maka ketika cerai, maka harus dipisahkan dulu mana harta suami, mana harta istri. Mana harta mantan suami, mana harta mantan istri gitu ya. Oke. Nah, saya coba ditulis ya. Bentar ya. Nah, Bapak Ibu, apabila suami menikah dengan istri dikaruniai 3 orang anak laki-laki, anak perempuan misalnya. Ya. Kemudian ada problem di rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Perceraian.
Jadi yang dicakra biasanya yang dicakra ini atau ini sekarang yang dicakranya ini. Ya. Maka ini sudah tidak saling mewarisi lagi ketika ini meninggal atau ketika suaminya meninggal. Ini cerai misalnya, cerai. Lalu harta yang dimiliki suami tetap menjadi milik suami, harta yang dimiliki istri tetap milik istri, gitu. Bisa dipahami ya? Harta suami tetap harta suami, harta istri tetap harta istri. Misalkan harta istri dari pemberian orang tuanya, gitu ya, ibu atau bapaknya, gitu, yang ngasih harta ke sini, tetap milik istri. Demikian juga ini. Nah, bagaimana kalau ada harta bersama yang diusahakan oleh suami dan istri? Maka harus disepakati dulu mana bagian istri, mana bagian suami sesuai dengan kontribusi masing-masing. Misalkan hartanya 100 juta. Misalkan kontribusi suami 60%, istri 40%. Maka ketika cerai dibagi dulu hartanya sebagai sesuai dengan komposisinya atau persentase bagi keduanya ini, suami dan istri. Nah, ketika ini meninggal, bisa taruhlah istri meninggal, mantan istri meninggal, maka ini bukan lagi ahli warisnya. Siswa mantan suami ini bukan ahli warisnya. Yang ahli waris ini sekarang satu anak laki-laki, ya, anak perempuan dan anak perempuan. Ini ketiga orang ini. Ya. Kalau si istri ini ketika cerai dengan suami pertama tidak menikah lagi. Tidak menikah. Pun demikian, ketika si suami meninggal, mantan istri ini bukan lagi ahli waris. Maka ahli warisnya siapa? Satu, ini anak-anaknya yang 3 orang ini. Ya. Karena bagaimanapun ini, dia ini adalah anak dari sini dan anak dari sini. Anaknya si ibu ini, anaknya si bapak ini. Begitu. Ya. Nah, dengan catatan kalau si suaminya ini ketika cerai dengan istri pertama tidak menikah lagi. Begitu. Ya. Berarti nanti harus betul-betul diketahui mana harta yang betul-betul milik suami, mana harta yang betul-betul milik istri, gitu ya. Iya, Karena betul. Seperti itu. Betul. Dengan konsep harta bersama bagaimana Ustadz dalam syariat? Ya, harta bersama kalau ada catatan misalkan digabungkan penghasilan suami dan penghasilan istri misalkan ya, digabung. Catatannya harus jelas. Misalkan penghasilan suami 1 bulan 5 juta, penghasilan istri 3 juta. Misalkan digabung. Ketika ada problem rumah tangga yang menyebabkan perceraian, maka itu harus dibagi dulu mana hak istri, mana hak suami. Gitu. Pun demikian kalau misalkan meninggal wafat, ini wafat ya, dan tidak ada catatan resmi suami istri atau catatan resmi harta suami istri gitu ya. Kan istri berapa itu yang menyebabkan kesulitan mendeteksi mana harta almarhum itu kan tidak ada. Sehingga keputusannya diambillah harta gunung gini gitu. Padahal tidak ada harta gunung gini gitu. Dibagi 2, nah 50%, 50%. Enggak seperti itu. Karena Islam ya Allah mengatur bahwa hak suami tetap menjadi hak suami, hak laki-laki tetap menjadi hak laki-laki, hak perempuan tetap menjadi hak perempuan selama tidak ada akad hibah atau penyerahan. Misalkan saya punya motor nih, suaminya beli motor. Motor itu punya siapa? Punya suami. Ya. Istri boleh pakai nggak? Ya boleh gitu ya.
tetapi yang memiliki hak miliknya adalah suami. Nah, ketika suami, misalkan kasihan nih istri saya ke sekolah harus naik angkot terus, misalkannya. Jadi ini buat mama, ya benar Pak, buat mama serius. Ya. Nah, kemudian ya maka itu sudah menjadi hak istri. Jadi ketika suaminya meninggal, itu motor bukan harta warisan suami, karena kepemilikannya sudah beralih dengan cara hibah. Begitu. Nah, selama tidak ada peralihan itu, maka tetap harta istri milik istri, harta suami milik suami. Ya. Lirijali nasibu mimma iktasabu walinisa'i nasibu mimma iktasabna. Harta yang diperoleh oleh laki-laki maka tetap akan menjadi hak laki-laki. Pun demikian harta yang diperoleh oleh istri akan tetap menjadi hak istri. Ya. Gitu. Kecuali kalau mau misalkan dicampurkan, disatukan, tetapi dengan catatan yang jelas. Istri sekian, misalkan suami sekian, gitu. Ya. Nah itu baru jelas, ada kejelasan. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Ini ada yang pertanyaan agak sedikit nyambung, Ustaz. Kalau misalnya istrinya nggak bekerja, nggak punya penghasilan, lalu bagaimana? Berarti nggak ada harta yang akan dibagikan nantinya kalau begitu ya? Oh ya, maksudnya begini ya mungkin ya. Kalau istrinya tidak bekerja, berarti tidak punya harta. Gitu. Ya, mungkin kalau istrinya tidak bekerja, kemungkinan istri nggak punya harta gitu. Maka ketika suaminya meninggal, maka diklaim bahwa rumah milik suami, kendaraan punya suami, sawah punya suami gitu ya. Karena istri tidak bekerja gitu. Ya tergantung, ditanya dulu. Ya. Apakah selama pernikahannya suaminya menghibahkan hartanya atau gimana? Nah, kalau tidak punya penghasilan misalkan ya, benar nggak istri itu tidak punya penghasilan? Saya mah agak ragu. Nganggur-nganggurnya istri itu pasti punya penghasilan. Dari penghasilan nafkah dari suaminya. Nafkah itu ya, misalkan suami, kewajiban suami apa? Yang paling urgent. Yang menafkahi istri dan anak-anaknya. Iya mah dinafkahin hari digawean gitu kan, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, jadi nafkah lahir dan batin itu bagi istri itu punya harta. Apa hartanya? Yaitu nafkahnya. Nah, terkadang istri itu selalu malu-malu mungkin ya gitu ya. Ya udahlah bersama-sama aja kita hidup suka dan duka gitu ya. Padahal jelas nafkahnya berapa. Ya. Nah, yang tidak boleh itu istri menuntut nafkah di luar kemampuan suami begitu. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau istri menuntut nafkah dari suaminya itu boleh, silahkan, asal sesuai dengan kesanggupan. Nah, misalkan istri dinafkahi taruhlah 3 juta per bulan, maka itulah ya nafkahnya, hartanya gitu ya, penghasilan ininya, penghasilan si istri tersebut gitu ya. Nah, kemudian apa namanya, lalu Ustaz itu kan pakai untuk makan sehari-hari gitu ya. Iya udah dibawa. Kayaknya beda lagi deh kalau itu. Ya. Gitu. Nah, jadi suami itu apa, istri itu tetap pasti senganggur-nganggurnya istri dia punya harta ya, apakah itu nafkah dari suaminya atau pemberian dari orang tuanya ya. Nah, kemudian nanti ketika dibagi warisan harus jelas dulu mana harta yang dijadikan nafkah suami kepada istrinya, maka harta itu milik suami, milik istri. Ini bab istri Bu ya. Gitu ya. Jangan dia dapatkan harta tersebut kan tidak bekerja. Satu bisa saja dari nafkah suaminya, karena kewajiban suami menafkahi istri ya. Oke. Nah, ketika si suami meninggal
diuji kejujuran istri, mana harta suamimu itu gitu ya. Misalkan kata istrinya, harta suami saya itu tuh yang jadi balong, sawah atau kontrakan. Kalau ini rumah, kalau rumah mah sudah diakadkan misalkan bahwa ini rumah sebagai nafkah, karena kewajiban suami memberikan nafkah atau memberikan tempat tinggal kepada istrinya atau kepada anak-anaknya. Maka rumah ini, kata si istrinya, itu sudah menjadi hak atau milik saya, sehingga bukan lagi jadi harta warisan. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan enggak dong, ini kan bukan yang beli bapak, kata anak-anaknya. Misalkan anak-anaknya nuntut gitu ya, anak-anaknya nuntut nih rame gitu. Ini kan yang beli bapak gitu ya. Ya kan bapak kamu itu kewajibannya apa? Menafkahi. Dan sudah diikrarkan, walaupun surat-suratnya masih atas nama suaminya misalkan. Nah, maka rumah tersebut kalau masih diikrarkan, sudah diikrarkan bahwa ini adalah nafkah suami kepada istrinya, maka rumah itu tetap menjadi milik istri. Misalkan. Jadi nggak usah dibagi warisan kalau seperti itu. Nah, kecuali misalkan ya si istrinya legowo misalkannya karena tidak ada akad dari suaminya, tidak ada pernyataan dari suaminya, maka harta yang ditinggalkan oleh suami itu menjadi harta warisan misalkan. Warisan tergantung kasusnya nanti ya. Seperti itu. Iya, dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya itu akan lebih menarik lagi karena nanti kita akan mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris, lalu bagaimana cara pembagiannya, gitu ya. Nah, maka Bapak dan Ibu jangan sampai kelewatan untuk setiap pertemuannya, karena insya Allah nanti akan dibahas lebih dalam lagi di pertemuan kedua dan ketiga, khususnya karena nanti di pertemuan kedua dan ketiga kita akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana cara pembagiannya gitu. Karena memang dalam ilmu waris ini yang paling dinanti-nanti itu adalah ngitungnya, Ustadz. Cara membaginya begitu. Ya, kapan ngitungnya? Kapan ngitungnya? Mohon bersabar. Insya Allah nanti di pertemuan kedua, ketiga khususnya itu kita akan membedah siapa saja yang menjadi ahli waris dan seperti apa cara pembagiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dalam pertemuan pertama ini ada yang belum kami jawab pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah saya secara pribadi membuka waktu ya yang mau konsultasi ataupun mau langsung berkonsultasi lewat WA saya bisa, Kang Nur ya. Siap. Baik. Jelas. Jelas iya. ya? Nanti insya Allah kami share juga ke para ya seperti situ aja. Insya Allah akan dijawab pertanyaan-pertanyaannya ya, mudah-mudahan menjadi solusi. Dan terakhir insya Allah saya sendiri akan jauhlah ke Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Jadi live-nya nanti dari Kalimantan insya Allah, bukan dari Jakarta. Ya. Masya Allah. Mohon doanya juga mudah-mudahan lancar dakwah. Amin, amin Ustadz. Sehingga nanti kita bisa kembali bertemu setiap pekannya selama 4 pekan ke depan.